Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal inti wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi magalidul umur kulliha wa ilahi yarjul amru kullu ya fatah ya alim iftah alaina fatahan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fatham mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin ila qawlihi wa awhallahu ila dunya ya dunya man khadamani fakhdumihi wa man khadamaki fastakhdimihi. Masih di dalam pembahasan kemuliaan keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Pertama, disampaikan di sini tentang wahyunya Allah kepada dunia. Jadi Allah berbicara kepada dunia. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada dunia ini? Ya dunia, wahai dunia, man khadamani, siapa orang yang melayaniku. Melayani Allah itu menjalankan perintahnya, melakukan ketaatan kepadanya, meninggalkan segala larangannya, mengikuti nabinya. Itu adalah orang-orang yang melayani Allah. Lah orang-orang yang melayani Allah ini Allah perintahkan kepada dunia untuk apa? Fakhdumihi, maka kamu wahai dunia layanilah dia. Dunia diperintahkan oleh Allah melayani orang yang melayani Allah. Lah orang yang melayani Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang gemar senang melakukan kebaikan ketaatan. Orang yang menghindar menjauh daripada kemaksiatan.
Dunia diperintahkan oleh Allah untuk melayaninya. Karena itu kita lihat dan kita perhatikan, mereka itu kalau urusan dunianya nyantai, tenang. Tapi subhanallah, segala yang diinginkan dari urusan dunianya mudah terpecahkan. Tidak ada kesulitan sedikit pun. Gampang, enteng. Seakan-akan dunia ada di dalam genggaman mereka. Padahal kalau dilihat gak punya tabungan, gak ada tabungan. Bukan orang yang punya pabrik, bukan orang yang punya toko laris, tapi apa adanya. Akan tetapi kehidupan mereka itu seakan-akan memiliki banyak harta. Sampai-sampai itu orang kalau bingung mau minjem uang, apalagi sudah punya sangkutan ke bank atau rentenir, di gambaran mereka ini tidak ada kecuali ulama. Kenapa? Karena mereka anggap ulama itu kakek duit. Anggapannya ulama itu banyak duitnya. Kadang mobilnya bagus, nanti dikit-dikit umroh, nanti melakukan ini, melakukan itu, atau ganti ini, ganti itu, dipikirnya banyak duitnya. Padahal kalau mau dibuka, kadang mereka nggak ada duit, tapi tenang. Nyantai. Dunia yang melayaninya atas perintahnya Allah. Siapa yang berani melanggar perintahnya Allah? Nggak ada yang berani melanggar perintahnya Allah. Dunia diperintahkan untuk melayaninya, sehingga ketika mereka butuh, nggak susah mereka untuk mendapatkannya. Kalau kita yang butuh coba, susah. Itu bagian yang kedua, ya. Waman khadamaki fastakhdimi. Allah perintahkan kepada dunia, siapa yang melayanimu, ya, orang yang mengejar dunia, ambisi, ingin punya ini, ingin punya itu, ingin mendapatkan ini, ingin mendapatkan itu, sehingga tidak kenal waktu, nggak kenal jam hari untuk mencarinya. Harus berangkat pagi, pulang malam, nanti belum lagi di rumah nggak tenang, kontak sana, kontak sini, hubungan sana, hubungi sini. Jadi rumahnya itu bukan rumah tangga, semi kantor. Baru ngobrol telepon, iya ini, tinggal lagi ngobrol, ya, panjang lebar. Nanti yang nanti, oh ya habis gini, ya. Kadang waktunya ibadah yang dianjurkan untuk kita kosongkan dari dunia, seperti antara maghrib dan isya, kita tinggalkan untuk obrolan yang belum pasti. Oh, ini ada tanah yang mau ini ada apa, pesanan A, ada pesanan B yang harus diinikan dan sebagainya. Itu belum pasti semuanya. Lah orang yang seperti itu, ya, katanya Allah fastakhdimi, Allah berbicara kepada dunia, jadikanlah dia budakmu.
Jadi siapa orang yang melayani dunia, Allah perintahkan dunia untuk menjadikan dia budaknya. Makanya susah payah banting tulang ngelu endas. Sampai kadang-kadang ungkapan itu endas jadi sekil jadi endas. Karena bingung, harus ke sana, harus ke sini, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Kenapa diperbudak dunia? Diperbudak dunia. Jadi karena itu kita harus sadar kalau kita mau dilayani dunia, layani Allah. Kalau kamu ingin jadi budaknya dunia, layani dunia. Remek kabeh. Jadi kalau kepingin enak, dunia kita kepingin enak, ikuti yang dimau Allah ini. Apa yang dimau Allah dari kita? Yang dimau Allah ini, yang dimau Allah itu ikuti. Enak kamu, dunianya yang akan melayani kamu. Sekarang kalau kita tanya kepada diri kita masing-masing, senang dilayani atau melayani? Kita kalau masuk satu tempat itu dilayani, dibukakan pintu, kursinya ditempatkan, disuruh duduk dan sebagainya, seneng enggak? Seneng. Lah kenapa kok masalah ini kamu enggak seneng? Dilayani dunia enggak seneng, malah bingung. Ya, ninggalkan sholat berjamaah, ninggalkan mencari ilmu, ninggalkan majelis yang memiliki kemuliaan hanya ingin melayani dunia. Akhirnya hidupnya nggak nikmat, hidupnya susah. Hidupnya susah. Kita ini diperintahkan nyari dunia, tapi sekedarnya. Sekedarnya, apa adanya, usaha selesai, bukan kemudian mikir ngelundas ya apa itu, pusing nanti ini, nyantai, akhirat ngeluo kon, pusing, gimana saya kok belum bisa ini, saya belum bisa isu pusing ya apa caranya, nah itu pantas, dan ini kita balik. Makanya Allah mengatakan apa? Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa wan ta'ash. Celaka. Budaknya dinar, budaknya dirham, artinya budaknya dunia. Celaka budaknya dunia ini. Nggak akan ada enaknya, susah tok. Tapi orang yang melayani Allah, dilayani dunia, enak tok. Enak tok. Kita bangun harus jam berapa? Siap-siap mandi, berangkat. Nanti belum sudah punya rencana, ternyata lembur hari ini, gagal rencana. Pulang remek awake. Setelah itu harus gini, nanti untuk ini, untuk itu, loh. Tapi lihat orang yang melayani Allah, untuk dunianya sekedarnya, mereka lebih banyak ibadahnya, ketaatannya, kebaikannya, nyantai. Nanti baca Quran, nanti berzikir, nanti sholat, nanti menghadiri majelis ilmu, enak uripnya. Tapi malah diguyur. Dan lain sebagainya. Lalu janjinya Allah sudah banyak di dalam ayat Al-Quran ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan ia rizki dari cara, dari tempat yang tidak ia duga. Tapi kita masih mengabaikan ayat itu. Nabi pun sudah mengajarkan di dalam hadisnya. Kalau kita membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah,
100 kali sebelum sholat subuh, itu katanya Nabi, ya, ini masalah dunianya, saya nggak bahas masalah akhiratnya, dunianya, katanya Nabi, atat hud dunya raghimata, dunia itu akan datang kepada dunia secara paksa, dunianya nggak mau harus datang, orangnya nolak dunianya tetap datang, orangnya nggak mau dunianya yang datang. Bayangkan kalau kita sekarang kepingin dunianya teko, tapi tidak teko. Ini orangnya tidak kepingin dunia datang, tapi dunianya yang datang. Dia tidak kepingin dunianya datang, tapi dunianya yang datang. Kurang apa? Hah? Kurang imannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini masih menganggap bahwa rizki itu dengan pekerjaan, dari pekerjaan, bukan rizki dari Allah. Adapun pekerjaan itu hanya sebatas ikhtiar. Lah ikhtiar itu jangan kemudian kita habiskan waktu kita untuk ikhtiar, kemudian dari beranggapan dari situ rezeki kita, bukan. Rezeki kita dari Allah. Bekerja itu adalah ikhtiar. Sisanya waktu kita habiskan untuk ibadah kepada Allah. Kerja 8 jam, iya kerja. Setelahnya sudah tutup. Masa sudah 8 jam itu kerja, ngurus ini, ngurus itu, telepon ini, telepon itu dan lain sebagainya. Kemudian setelah 8 jam ini masih telepon ini. Lapo. Tutup. Buka Al-Quran. Putar tasbih, berzikir kepada Allah. Doa kepada Allah, sholat. Lakukan itu. Jadi waktu kita ini dilayani dunia nanti. Tapi kalau sebaliknya bangun tidur sing dibikin dunyoi. Waduh iki mari ini jatuh tempo. Waduh habis gini nih pendaftaran baru. Waduh habis gini ini. Tidak ada jalan keluarnya, pusing yang ada kamu. Sumpah ngeluh. Durung ana duit mikir. Waduh, tuku tas. Tuku sepatu. Pendaftaran baru, tidak ada duit, ngeluh kan, tidak ada titik terangnya, tidak ada. Nah, coba tinggal untuk berzikir, nanti ada, ketemu jalannya, tenang, nyantai, ya. Akan ada jalannya. Lo kalau dipikir, ya, setruk durung wayahe, setruk belum waktunya nanti. Mari ngono ring jantungnya durung waktu nih. Nyantai, tinggal berzikir dengan doa, nanti akan ada jalannya. Ditemukan oleh Allah jalannya. Yang menentukan rezeki siapa? Yang mengatur rezeki siapa? Allah. Kita tinggalkan Allah, bingung rezeki nih. Jangan tinggalkan Allahnya, Allah kita tetap dekati, tetap kita mintai. Loh jalannya nanti ditunjukkan sama Allah. Anak kono, teko iki, ya, ditemukan. Itu yang pertama. Jadi siapa yang melayani Allah dilayani dunia, siapa yang melayani dunia dilayani, jadi budaknya dunia. Gala Bishr bin Al-Harith rahimahullah, Imam Bishr bin Harith beliau berkata, "Dhahaba ahlul khair bid dunya wal akhirah." Orang yang baik, yang hidupnya itu dominan kebaikan, ketaatan, ibadah, itu pergi gondol bawa dunia dan akhirat. Nah, jadi meninggal atau hidupnya itu bawa dunia dan akhirat. Itu orang yang gemar kebaikan, orang yang gemar ketaatan, yang gemar ibadah, ya, dia berjalan ke depan atau mati bawa dunia bawa akhirat. Tapi orang yang nggak gemar kebaikan,
Ndak bawa dunia, ndak bawa akhirat. Ndak bawa dunia, ndak bawa akhirat. Uripe sengsara, hidupnya susah. Mari ngono, mendekati kematiannya susah. Bukan nyusahkan dia, nyusahkan keluarganya. Mikir keluarganya 150 BPJS tak iso iki. BPJS tak bisa. Keluarganya bingung. 150 juta. Kenapa? Hidupnya bukan dengan kebaikan. Hidupnya bukan penuh dengan kebaikan, hidupnya penuh dengan kelalaian. Hidupnya penuh dengan hal-hal yang hampa, kosong, tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Apalagi kalau hidupnya dengan kemaksiatan. Bawa apa? Dunia, enggak bawa. Dunia enggak bawa, akhirat dari apa? Sholat ditinggal, puasa enggak, doa yo enggak, yang ada murka, yang ada tidak senang dengan keadaan ini, dengan keadaan itu. Susah di dunianya, susah di akhiratnya. Tapi kalau orang yang ahli kebaikan, enggak, dunianya seneng karena lika-liku yang ada dalam kehidupan ini enggak membuat mereka kemudian sumpek, tenang. Akhirat banyak, karena apa? Aktif sholat berjamaah, aktif ibadah ini, ibadah itu, majelis dan yang lain sebagainya. Jadi meninggalkan dunia, dia punya dunia dan dia juga punya akhirat. Tapi orang yang enggak ahli kebaikan, itu tadi sengsara akhirnya. Dunianya sengsara, akhiratnya sengsara. Kemudian perbedaannya, yang melayani orang yang cinta dunia dengan orang yang tidak cinta dunia, pelayannya itu beda. Pelayannya beda. Dikatakan oleh Imam Yahya bin Mu'ad, abna'ud dunya takhdumuhumul abid wa abna'ul akhirah takhdumuhumul ahrar. Pecinta dunia, orang yang ambisi untuk mendapatkan dunia, yang melayani mereka itu adalah manusia, budak, manusia. Ya, namanya manusia, ada kalanya dia tidak bisa melayani karena sakit. Namanya manusia, ya kalau keringetan ya mambu. Tapi kalau yang melayani orang-orang yang lebih memilih akhirat, lebih mengutamakan akhirat, yang melayani mereka itu bidadari. Bidadari baunya harum, tidak ada kecutnya, tidak ada lebusnya, harum, tidak megelno, tidak megelno hati. Kalau kita dilayani orang itu kadang megelno hati sing layani. Nanti kadang kesandung tumpah ke kita, atau nanti disuruh melakukan yang seperti ini tapi dia melakukannya seperti ini, megelno. Tapi kalau bidadari enggak, melayani sesuai keinginan, harum lagi, enak. Nah, karena itu Imam Al-Haddad mengatakan, fa'in aratta ya akhi ayyakuna laka izzun la yanqadhi. Jika kamu ingin mendapatkan kemuliaan yang tidak ada akhirnya, wa su'dadun la yanqati, kepemimpinan yang tidak putus, wa syarafun la yadhhab, kemuliaan yang tidak hilang, wa majdun la yabla, kemuliaan, keistimewaan yang tidak hancur, tidak punah. Fa'ati rabbak, taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Mau kemuliaan, mau keistimewaan, mau
kepemimpinan yang tidak akan ada habisnya, tidak sirna, ya, tidak di dunia, tidak di akhirat, selalu. Nah, kuncinya satu, fa'ati rabbak, taatlah kepada Allah, ya, taatlah kepada Tuhanmu. Ya. Udah, kamu akan mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, ya, yang tidak dibatasi oleh waktu. Nah, yang tidak dibatasi oleh waktu. Karena itu para aulia, ya, mereka kemuliaannya tidak sebatas mereka hidup kemudian hilang kemuliaannya, enggak. Ketika mereka mati pun kemuliaannya masih jalan. Ketika mereka dibangkitkan kan kemuliaannya masih ada pada mereka. Nah, tidak sebatas itu, ketika di surga pun kemuliaannya mereka akan lebih besar. Nah, dengan ketaatan kita akan mendapatkan kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Nah, kenapa? Fa innallaha qad ja'ala dzalika kullahu fi ta'atih. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan semuanya itu ada dalam ketaatannya, menjadikan segalanya itu ada di dalam ketaatannya. Yukrimu biman ata'ahu min ibadih. Allah memuliakan dengan ketaatan itu, ya, orang yang menjalankannya daripada hambanya. Waqad akramallahu ibadan ata'uhu. Allah memuliakan hamba-hamba yang taat. Faharrarahum min raqis syahawat, min riqis syahawat. Orang yang taat dibebaskan oleh Allah dari perbudakan syahwat. Faharrarahum min riqis syahawat. Orang yang taat dibebaskan oleh Allah dari budak syahwat. Orang menjadi budak syahwat ini tidak enak. Tidak enak. Karena itu kita harus menentang syahwat, harus melawan syahwat. Tidak boleh menjadi budaknya. Orang menjadi budaknya itu bodoh. Yang enak, yang nikmat, yang lezat ditinggalkan. Dipilihkan yang menjijikkan, ya, yang kotor, yang yang membunuh dan mencelakainya. Itu budaknya syahwat. Tapi orang yang taat dibebaskan oleh Allah dari budak syahwat. Wa tahhara qulubahum min danasil iltifat ilal faniyat. Hatinya dibersihkan, ya, dari ketertarikan kepada dunia. Tidak ada dalam hatinya ketertarikan dunia. Jangan jumlah yang kecil, jumlah yang sangat besar tidak ada ketertarikannya. Bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, bukan jutaan atau puluhan juta. Insya Allah M dan triliun nggak tertarik mereka. Tidak tertarik. Kenapa? Sudah dibersihkan oleh Allah hatinya mereka. Kalau kita jangan ratusan, puluhan ribu masih tertarik. Dikasih 50.000 itu, di 5 tahun sekali itu, nolaknya mau. Banyak dalilnya. Ini kan uangnya bukan sogok, ini uangnya kan untuk ganti kerja, untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Untuk tidak menerimanya ini, wah, banyak alasannya. Padahal cuma 50.000 atau 100.000. Banyak alasannya untuk tidak menerimanya itu. Pakai. Gimana kalau ratusan ribu atau jutaan? Yus tambah. Hilang. Kalau miliatan, mungkin anak, istri, dan 7 turunan, wis melu iki, ojo pindah-pindah. Naudzubillah min. Tapi mereka dibersihkan hatinya, tidak ada ketertarikan daripada dunia. Ya, kalau kita mungkin ngelihatnya gemes, ya, wiki emas ini ditolak. Kalau kita, ya, karena mata kita buta dari dunia ini. Kalau mereka matanya kelihatan dunia ini, sehingga mereka benar-benar menolak, benar-benar menolak.
Wa ajra ala aidim khawarikal adat wa ajaibil karamat minal ikhbar bil mughayyibat wa idraril barakat wa ijabati da'awat. Sehingga Allah munculkan dari mereka itu ya, khawarikal adat, sesuatu yang di luar nalar. Ya, di luar nalar. Dan mereka dikasih oleh Allah ya, karomah. Nah, bisa ini, bisa itu, bukan mereka itu dapat begitu saja, mereka dapat karena apa? Menjadikan dirinya orang yang taat kepada Allah. Allah muliakan mereka sehingga mereka bisa gini, bisa gitu. Itu Allah memberikan kemuliaan kepada mereka. Ya. Ibaratnya karyawan yang kerjanya sangat bagus, ya, sangat bagus sesuai ya, dengan peraturan dan lain sebagainya, tidak pernah melanggar, kemudian ya, perusahaan memberikan bonus ya, rumah, mobil, haji misalnya ya. Yang lain protes, ini yang protes bongol, yang lain tidak terima, yang tidak terima ini bodoh. Lah kenapa ini dapat? Apakah dengan mudah, dengan gampang? Ya, enggak. Jam kerjanya dia datangnya enggak pernah telat. Semua peraturan dia jalankan. Ya, semua pekerjaannya diselesaikan dengan sangat baik dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan memberikan apa namanya? Bonus atau apresiasi yang bagus sebenarnya, itu wajar. Kenapa? Menguntungkan perusahaan. Apalagi Allah zat yang maha kaya, yang bisa memberikan segala sesuatunya dan tidak mengurangi kemuliaan dan keagungannya. Orang bisa terbang, orang bisa gini, apakah kemuliaannya Allah hilang? Tidak. Keagungan Allah jatuh? Tidak. Allah memberikan ini bisa jalan di air, bisa jalan di udara. Itu haknya Allah. Kemudian ada orang yang ingkar, kemudian diomongkan itu adalah khurafat, itu cerita konyol dan lain sebagainya. Lo goblok ini ya. Tukang sihir aja dengan bantuannya jin bisa, apalagi aulia dengan bantuannya Allah, dengan pemberian yang Allah kasih. Kalau tukang sihir enggak khurafat, lek wali khurafat, hah? Ya kan bodoh. Nah, lah itu kenapa? Allah berikan untuk mereka itu. Nah, karena prestasinya mereka diberikan oleh Allah, mereka mendapatkan karomah, ya, bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar. Itu mereka dapatkan karena apa? Karena ketaatannya mereka kepada Allah. Ya. Kemudian, mereka bisa tahu yang tidak mereka lihat. Ya. Nah, kalau ibarat kata itu seperti orang yang titis kalau nebak, tapi bukan nebak itu. Kalau nebak kan bisa jadi tidak, bisa jadi iya. Ini bukan nebak, jadi mengkabarkan kepada dia, gini ya, ya. Sesuatu yang tidak dilihatnya. Nah, atau dia bisa menyampaikan sesuatu yang bakal terjadi, nanti gini, nanti gitu. Nah, itu kenapa? Allah memberikan kabar kepadanya. Allah yang memberikan kabar. Kenapa? Karena ketaatannya, karena kemuliaannya yang diberikan oleh Allah sehingga ia mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya. Kemudian keberkahan ini mengalir dari mereka. Ya, keberkahan mengalir dari mereka. Ya, baik itu waktu, harta dan lain sebagainya. Ya. Duduk dengan mereka itu waktu yang sedikit tapi kita bisa mendapatkan banyak. Ya. Ibaratnya kalau misalnya baca-baca itu bisa baca ini, bisa baca itu, waktunya singkat. Lah kalau kita sendiri melakukan butuh waktu yang lebih panjang. Kalau kita sendiri melakukan butuh waktu yang panjang. Tapi ketika kita lakukan dengan orang itu, orang yang taat tadi itu, waktunya singkat tapi kita bisa melakukan banyak macam. Kenapa? Allah jadikan mereka adalah kerannya barokah. Sumbernya keberkahan. Wa ijabati da'awat, doanya diijabahi oleh Allah.
Nah, doanya diijabahi oleh Allah. Nah, lah karena seperti itu fa asbahan nas yaktabisuna min anwarihim. Akhirnya orang-orang apa? Ingin mengambil daripada cahayanya mereka. Wa yaktaduna bi atharihim, ingin meneladani ya profilnya mereka, jejaknya mereka. Wa yatawajjahuna bihim ila Allah fi kasfi muhimmatihim, dan mereka bertawajuh kepada Allah, memohon kepada Allah untuk terangkatnya segala hal-hal yang terjadi kepada mereka lewat mereka, dengan mereka ya, seperti para sahabat itu minta diturunkan hujan oleh Allah, tawasul dengan pamannya Nabi Abbas ya. Ya, dengan pamannya Nabi Abbas tawasulnya ya. Turun hujan ya. Loh kenapa? Karena punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah ya, ketaatannya kepada Allah. Kemudian wa yas'alunahu bihaqqihim fi daf'i mulimatihim, memohon kepada Allah dengan kedudukannya mereka orang-orang yang mulia tadi itu untuk apa? Terhindar dari segala yang mencelakai. Kemudian wa yastashfi'una bimawati aqdamihim, bahkan mereka itu ya, meminta obat, meminta syafaat atau kesembuhan dengan bekas pijakan kaki mereka. Wa yatabarrakuna biturbati dhara'ihim, bahkan mengambil berkah daripada tanah kuburan mereka. Waqad akramahum subhanahu bima huwa ajal min dzalik, dan Allah memuliakan mereka dengan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Itu gambaran kecil yang dikasih oleh Allah. Mereka bisa ini, bisa itu, sehingga orang-orang mengambil keberkahan, mengambil cahaya, bisa doanya diijabai dan sebagainya. Itu bagian kecil, tapi Allah memberikan yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Gadzafa fi qulubihim min nurihi, Allah tancapkan di dalam hati mereka dari cahaya Allah ya. Wa hasyaha min khalis ma'rifati wa mahabbati, dan Allah penuhi hati mereka dengan kemurnian ma'rifah dan cintanya ya. Wa anasahum fi khalwatin bidzikrih, di waktu sendiriannya mereka itu nyaman dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Fastauhasyu min khaliqatihi, tidak nyaman kalau kumpul dengan orang ya, kumpul dengan orang tidak nyaman ya. Makanya kan mereka itu kalau malam wah senang luar biasa. Sudah apa? Karena sudah nggak ngumpul orang ya, jadi ngumpulnya mereka dengan orang itu terpaksa ya, terpaksa karena harus menyampaikan, harus mengajarkan, harus memahamkan, terpaksa ya. Tapi mereka nggak nyaman. Tapi ketika malam tiba, waktunya sudah nggak ada waktu ngajar dan sebagainya, mereka itu puas, senang ya. Ibarat perempuan keluar sendiri di daerah yang rawan, tenang dia, tidak tenang perjalanan, sampai rumah baru ya, itu seperti itu mereka. Jadi kalau kumpul sama orang itu seperti orang yang ketakutan, nggak nyaman, nggak tenang. Tapi ketika waktunya sudah nggak ngumpul sama orang, yaitu ketika mereka sendirian dengan Allah, itu plong dadanya, seneng, asik dan lain sebagainya ya. Wa a'adda lahumun na'imal muqim fid dari na'im, dan Allah siapkan untuk mereka tempat kenikmatan yang abadi di surganya Allah, dan Allah janjikan mereka untuk melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka mendapatkan ridhonya Allah. Dzalika huwal fawzul azim limithli hadza falyamalil amilun. Nah, dianjurkan di akhirnya di situ oleh beliau limithli hadza, seperti inilah ya, falyamalil amilun, hendaknya beramal orang-orang yang mau beramal. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan kemuliaan, keistimewaan dari Allah dan kenikmatan yang abadi ya seperti inilah lakukan ya. Jadi menjadi orang yang taat ya, menjadi orang yang patuh, menjadi orang yang menerima ya, segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang mudah melakukan kebaikan, ketaatan, menjadi orang yang mudah di dalam meninggalkan kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita keikhlasan di dalam menjalankannya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.